Kejanggalan anak SD bunuh ibu kandung di Medan, korban luka 20 tusukan. Seorang remaja berusia 12 tahun yang duduk di kelas 6 SD, dan hendak ke bangku SMP diduga membunuh ibu kandungnya, FS tuai kecurigaan. Sebelumnya diberitakan, cekcok antara anak dan ibu kandung hingga berujung maut di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Peristiwa insiden maut ini terjadi pada Rabu, 10 Desember 2025, sekitar pukul 5 WIB, di mana ibu rumah tangga bernama Faiza Soraya bersimbah darah di sekujur tubuhnya di dalam kamar tidur. Sedangkan pelaku pembunuhan ialah seorang anak perempuan yakni anak kandungnya berinisial A masih duduk di bangku sekolah dasar, SD. Praktisi hukum dan Ketua Pradi Kota Medan, Dwi Ngai Sinaga, menyampaikan pandangannya atas kasus tragis seorang anak berinisial SAS yang membunuh ibu kandungnya, Faiza Soraya. Ia menekankan agar penyidikan kasus ini dilakukan dengan ekstra kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi. Dalam pernyataannya, Dwi Ngai Sinaga meminta agar Tim Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polrestabes Medan yang menangani kasus ini harus melibatkan secara penuh polisi wanita, Polwan, dan didampingi oleh tim psikolog. Kita turut prihatin atas peristiwa ini. Kita minta agar dalam proses pemeriksaan hanya ditangani oleh Polwan dengan didampingi tim psikolog. Kasus ini harus ditangani secara jeli, teliti, dan ekstra hati-hati karena masih rawan dan dapat mengguncang jiwa si anak, ucap Dwi Ngai Sinaga saat ditemui awak media, Jumat, 12 Desember 2025. Ia juga menyoroti fakta bahwa korban dilaporkan menerima 20 luka tusukan. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang kemampuan fisik seorang anak untuk melakukan serangan sebanyak itu dengan kekuatan layaknya orang dewasa. Kami sangat meragukan bagaimana kemampuan seorang anak bisa melakukan hal ini dengan kekuatan tenaga orang dewasa. Maka, diperlukan ketelitian dan kejelian tim penyidik, tegasnya. Lebih lanjut, Dwi Ngai Sinaga menyampaikan kepercayaannya kepada pimpinan Polrestabes Medan untuk mengungkap tuntas kasus ini. Di bawah kepemimpinan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Calvijin Simanjuntak, proses penyelidikan kasus pasti akan tuntas dilakukan. Lanjutnya, Dwi Ngai Sinaga mengimbau kepada media massa dan masyarakat luas untuk menjaga etika dalam menyikapi kasus ini. Kepala Lingkungan V, Kelurahan Tanjung Rejo, Tono, mengungkapkan situasi saat tiba di lokasi pembunuhan. Saya lihat korban sudah tergeletak di dalam kamar lantai 1, di atas kasur, kata Tono kepada Kompas.com melalui saluran telepon pada Jumat, 12 Desember 2025. Kala itu Tono mengaku melihat anak pertama Faiza Soraya yang merupakan siswa SMA, kondisi tangannya terluka. Sementara itu, SAS duduk di termenung di sofa. Kalau kondisi kakaknya waktu itu jari-jarinya terluka. Jadi, diobati dokter yang datang. Terus adiknya terduduk saja di sofa ruang tamu, tuturnya. Tono menyampaikan, SAS hanya diam dan tak menangis sama sekali. Sementara itu, sang suami tak kuasa menahan tangis melihat istrinya sudah meninggal dunia. Jadi, posisi tidurnya, istri sama 2 anaknya di dalam kamar lantai 1. Kalau suaminya di lantai 2, ucap Tono. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.